Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, kembali kita dapat datang memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita datang sujud menyembah Dia, memuliakan namanya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetap teruslah percaya akan mukjizat dan karyanya dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap karya-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di dalam nama Bapa kami percaya, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang hari ini khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada berkat melimpah, ada pemulihan, ada sukacita, ada pembaharuan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Berkati ibadah kami semua Bapa, dari awal hingga akhir kami serahkan kepada Engkau, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, sekali lagi shalom. Kembali lagi kita di minggu ketiga di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 15 Agustus. Selamat datang di ibadah raya. Walaupun masih secara online, tapi kita tetap yakin dan percaya, kita tetap sama-sama dapat saling menguatkan. Kita mau sama-sama juga masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena saat ini saat yang indah untuk memandang wajah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita masuk hadirat. Saat berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa erat dalam pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu Kau
Mari sembah Dia di saat yang indah ini, di pagi hari yang indah ini. Mari datang ke hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, mengucap syukurlah kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan, Engkau masih menyatukan kami lewat ibadah online ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa. Kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian kami Tuhan harum di hadapan-Mu Bapa, dan manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mari sama-sama jemaat yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya harap dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena sebentar lagi kita akan mengangkat satu pujian. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau bakar semangat kita di pagi hari ini. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Sing it out. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, lifted up, shining in the light of your glory, and pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Amen. Open the eyes of my heart. I want to see you. Katakan I want to see you. I want to see you. Lebih semangat lagi. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. I want to see you high. Your power and love as we sing holy. To see you high, lifted up, shining in the light of your glory, and pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing it holy, 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 holy. Holy, 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 holy. I want to see. Sambil mengangkat kedua tanganmu sama-sama katakan holy, 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 holy. You are holy, 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 holy. I want to see you high. Your power and love as we sing holy.
to see you. Dengan satu suara katakan, Holy, 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 I want to see you. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh nyata atas kami Tuhan. Seindahnya, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Dia akan setia. Namun Kau akan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Come on. Katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Namun Kau kan setia. Terima kasih Tuhan, menjagaku selama. Here we go. One, two. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya. Sekali lagi katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sekali lagi katakan segenap hatiku hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Bentuklah hati kami Tuhan, seturut dengan firman-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati Ibu Gembala Sidang yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, lembutkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-12 disambung dengan Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Matius pasal 3 ayat 12 dan Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Pasal 3 ayat 12 dari Matius. Demikian firman Tuhan, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kita sambung dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini bisa membaca firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan, kuasa firman-Mu berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu sanggup membangunkan kami, meneguhkan kami, menegur kami dan menghiburkan setiap kami Tuhan. Biarkanlah setiap kami yang hari ini membaca firman-Mu, kami terus teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu juga berbicara sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 3 ayat 12 yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memegang yang namanya alat penampi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memegang otoritas sebuah penampian. Semua penampian, proses penampian pada hidup manusia, semua atas izin daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena di sana tadi dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam Lukas 22 ayat 31 tadi, bahwa dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bagi hari ini kita akan perhatikan ayat ini. Dikatakan bahwa iblis menuntut untuk menampi kamu. Kata iblis menuntut itu lebih ke dalam hal memohon-mohon, merengek-rengek, ada sedikit unsur memaksa. Iblis menuntut, iblis memohon-mohon kepada Tuhan untuk menampi anak-anak Tuhan. Karena kata kamu di situ memakai kata jamak yang berarti bukan hanya khusus untuk Petrus, tetapi untuk semua orang. Merengek, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan izinkan untuk bisa menampi manusia Allah, untuk menampi saya dan saudara. Kita diingatkan dengan kisah daripada Ayub. Bagaimana kesalehan Ayub dilihat oleh Tuhan. Dan ternyata iblis pun melihat itu. Sehingga iblis meminta kepada Tuhan
untuk menggugurkan, untuk menghancurkan iman percaya Ayub kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam kitab Ayub, di sana Tuhan mengizinkan. Jadi nyata di sini Bapak Ibu, bahwa penampian itu akan selalu ada dalam kehidupan seseorang. Ada saat di mana seseorang itu akan mengalami yang namanya proses penampian, dan itu semua atas seizin Tuhan. Iblis menuntut, iblis memohon kepada Tuhan untuk bisa menampi anak-anaknya. Kemudian kita perhatikan apa itu menampi. Ya. Menampi adalah sebuah proses memilah gandum dengan debu jerami. Kalau dalam Matius 3 tadi dikatakan seberapa gandum dengan debu jerami, atau kalau kita lebih kenal dengan kata sekam. Gandum itu yang berisi, debu jerami atau sekam itu yang kosong. Jadi menampi adalah sebuah proses memilah, memisahkan, dipilah, dikumpulkan. Gandum yang mana, debu jerami atau sekam yang mana. Dan proses itu cukup lama, membutuhkan waktu. Kalau proses yang pertama, gandum itu pada saat dipanen dikumpulkan. Ada dipukul-pukul untuk mendapatkan bulir yang supaya terlepas dari tangkainya. Dipukul-pukul, bahkan mungkin diinjak-injak supaya terlepas dari tangkainya. Kemudian setelah itu digoyang-goyang, ya, digoncang-goncangkan untuk dalam proses pemilahan itu. Kalau Bapak Ibu pernah di kampung, ya, atau ibu-ibu yang pernah hidup di kampung atau pernah melihat cara orang memilah beras dengan kotoran, ya, atau sekam. Di situ digoyang-goyang di sebuah kayak tampah itu, ya, digoyang-goyangkan dulu. Kemudian baru dinaikkan itu, ya, diangkat, ditiup supaya sekamnya terbang. Dan yang ada di tampah itu adalah yang berisi. Demikian juga untuk gandum, pada waktu itu para petani mengangkat ke atas itu dengan menggunakan garpu, semacam garu, ya, atau skop yang berbentuk kayak garpu besar gitu. Diambilnya, kemudian ketika setelah itu diangkat tinggi-tinggi, supaya supaya kena angin. Dan di situ pada saat kena angin itu, gandum yang berisi akan tetap ada jatuh ke tempatnya. Tetapi sekam atau debu jerami yang kosong tadi dengan sendirinya akan mengikuti tiupan angin dan membuangnya ke tempat yang lain. Begitupun dalam masa-masa penampian hidup seseorang. Bisa dikatakan dalam masa-masa ini adalah masa penampian bagi hidup anak-anak Tuhan. Ada saat di mana anak-anak Tuhan pada masa-masa ini mengalami yang namanya proses tadi, dipukul-pukul, dibertubi-tubi, diinjak-injak, ditekan. Ya, ada sebuah tekanan kehidupan yang bertubi-tubi, yang terus-menerus seakan-akan menekan kehidupannya. Sebuah kesulitan-kesulitan, bahkan mungkin musibah yang datang bertubi-tubi. Mungkin adanya datangnya sakit penyakit.
ada yang kehilangan keluarga. Ada banyak yang mengalami masalah luka dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca status seorang oma-oma. Dia katakan, Tuhan, hari ini bungaku gugur lagi. Kau ambil kelopak demi kelopak satu persatu. Kemudian saya balas ibu ini, oma ini. Turut berduka cita, oma. Siapa yang meninggal? Di situ dia ceritakan, dalam 6 bulan, 6 keluarganya diambil Tuhan. Satu persatu diambil Tuhan, katanya. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang semacam itu. Kemudian sharing dengan teman, ketika dia dalam satu keluarga isolasi mandiri, bersatu keluarga, ada anak balitanya di situ juga. Dalam saat yang sama ternyata adiknya diambil Tuhan. Hari ini adiknya dipanggil Tuhan, besoknya kakaknya dipanggil Tuhan. Dia terpukul, dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan. Dia sendiri merasakan sakit, kesakitan. Ada banyak penderitaan yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Dan ini adalah satu proses penampian itu terjadi pada setiap orang. Penampian itu memang beda-beda. Permasalahannya itu berbeda-beda. Tapi seakan-akan seperti gandum tadi yang bertubi-tubi diinjak-injak, tekanan demi tekanan kehidupan. Muncul berulang-ulang terus-menerus dan bertubi-tubi. Seakan-akan tidak ada waktu sedikit pun untuk menghela nafas. Ada kalanya anak Tuhan diperhadapkan pada masalah seperti ini. Ini belum selesai, ternyata datang lagi masalah yang baru. Ini baru mau selesai, ternyata muncul lagi masalah baru. Ini adalah proses. Dan percayalah itu semua dalam seizin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian mungkin digoyang-goyangkan, digoncang-goncangkan kehidupan kita. Secara keuangan tergoncang, bisnis anak-anak Tuhan tergoncang, pekerjaan digoncangkan, bahkan mungkin juga keluarga pun digoncangkan dengan berbagai masalah kehidupan yang saat ini bisa dibilang sebuah situasi yang sulit. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami goncangan-goncangan seperti ini, yang baru mengalami proses-proses seperti ini. Namun juga mungkin baru dihadapkan pada yang namanya tiupan angin tadi, hembusan angin yang sengaja oleh petani itu. Pada saat proses itu, gandum itu diangkat ke atas, tapi ke atasnya adalah untuk menantang angin itu, supaya terlihat mana gandum yang berisi dan mana yang kosong tadi. Orang-orang yang dihadapkan pada situasi-situasi sulit seperti ini, memang mungkin keadaannya baru baik, keadaannya nyaman, di atas, semuanya terbaik-baik saja. Tapi ternyata seperti ada dalam tiupan angin yang besar, di atas tapi terbawa oleh tiupan angin yang besar. Sehingga orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang memang tidak berisi tadi, itu akan hidup menuruti arus yang namanya arus dunia, mengikuti angin itu, sehingga terbang dan tidak tahu arah tujuan hidupnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses penampian itu bisa dirasakan. Dan ada saatnya semua orang pasti merasakan yang namanya proses penampian itu. Karena itu adalah sebuah kumpulan dan sebuah penilaian nantinya. Ada penilaian, dan yang dinilai dalam proses-proses itu adalah nilai ujian kesetiaan. Gandum yang adalah gambaran daripada orang-orang yang berisi, orang-orang yang beriman, sekalipun hidup dalam tekanan yang bertubi-tubi, dia akan tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia akan sanggup menjaga hatinya yang kudus, kehidupannya yang jujur sekalipun kesulitan hidupnya. Sekalipun hidupnya dalam keadaan sulit, dia tetap memilih hidup dalam keadaan jujur di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seperti gandum, orang-orang yang berisi tadi akan tetap menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Saat semuanya serba dibatasi, tapi ibadahnya akan tetap tidak terbatas kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang berisi. Itulah gandum yang sesungguhnya. Semua terbatasi, ibadah mungkin secara lahiriah terbatasi, tetapi hidupnya tetap beribadah kepada Tuhan, bahkan lebih lagi dan dengan tidak terbatas. Hari-harinya akan dipakai untuk lebih banyak beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang dalam keadaan seperti ini, yang tetap menjaga hidupnya dengan firman Tuhan, sekalipun di dalam situasi sulit, dia tetap belajar bagaimana bisa memberi dalam keadaan sulit. Itu orang-orang yang berisi. Itu anak-anak Tuhan yang berisi. Di televisi bisa kita lihat betapa banyak orang-orang yang saat ini menjadi banyak orang-orang dermawan. Mereka mungkin tidak punya, ada yang tidak punya harta lebih, tapi mereka punya kemauan. Mereka punya tenaga untuk membantu sesamanya. Apapun bisa diberikan, sekalipun keadaannya sendiri mungkin dalam keadaan sulit. Demikian juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sesungguhnya di dalam keadaan kita, tekanan apapun tidak sanggup mengekang kehidupan kita untuk bisa melakukan hal yang baik pada masa-masa sulit ini. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa membatasi. Kesulitan tidak akan membatasi kita untuk bisa melakukan satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini gandum itu yang akan dipilih. Kemudian gandum yang kalau tadi saya katakan adalah gandum, yang itu adalah anak-anak Tuhan yang berisi, yang beriman. Dia itu adalah orang-orang yang tetap bisa bersyukur. Bersyukur di saat titik terendah di dalam kehidupannya. Orang mudah bersyukur saat badannya sehat. Oh, bangun tidur, terima kasih Tuhan, saya sehat hari ini, puji Tuhan. Coba saat sakit, coba saat masalah-masalah itu begitu besar datang dalam hidupnya. Saat bagaimana rumah tangganya itu dalam mungkin di ujung tanduk, dalam keadaan yang hampir hancur, atau bahkan mungkin hancur sekalipun.
masih adakah rasa syukur? Ini yang dinamakan titik terendah seseorang. Mungkin benar-benar kita sekali waktu ada dalam situasi, ada dalam titik yang seperti ini. Titik terendah dalam hidupku. Titik di mana aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Titik di mana aku tidak bisa mengharapkan orang lagi, sudah tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang bisa aku kerjakan. Titik di mana sudah buntu jalan pikiranku. Di saat semuanya dalam titik terendah itu, dia tetap bisa menjadi anak yang bersyukur kepada Tuhan. Ini nilai tertinggi Bapak Ibu. Kesetiaan dan rasa syukur di dalam situasi apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa penampian. Jika mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa dalam hidupnya ini, aku memang ada pada masa ini. Tetaplah menjadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Tetaplah menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa bersyukur dalam keadaan, dalam situasi penampian itu. Ini adalah bukti, ini adalah nilai di mana engkau dibedakan, di mana Tuhan bisa membedakan. Dan iblis pun tahu mana anak Tuhan yang berisi, mana anak Tuhan yang kosong itu. Bukan tanpa tujuan Tuhan mengizinkan proses penampian itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Allah, Tuhan kita pasti punya tujuan yang baik. Saat memberikan izin kepada iblis untuk menampi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sadar dan tahu siapa diri kita sebenarnya. Gandumkah atau debu jerami? Gandumkah atau sekam? Kalau engkau gandum, kalau engkau memang berisi, tetap perjuangkan itu sampai titik akhir hayatmu. Tapi jika engkau melihat dirimu adalah sebagai debu jerami atau seperti sekam tadi, cepatlah perbaiki dirimu, karena semuanya ada waktunya. Dan biarlah setiap kita mengambil sebuah kesempatan ini, kesempatan untuk bisa berlomba-lomba mendapatkan nilai yang baik di hadapan Tuhan, nilai kesetiaan, nilai di mana kita bisa bersyukur dalam situasi yang sulit. Terpujilah nama Tuhan. Kami dan hamba-Mu berdoa, saya berdoa sekiranya kita anak-anak Tuhan di tempat ini, pada saat penampian itu datang dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan mendapati bahwa benar kita adalah gandum. Kita adalah orang-orang beriman yang berisi, berbobot di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak terbuang, kita tidak dibuang di dalam perapian, kita tidak terbuang di dalam kehidupan dunia yang tidak memberikan janji yang kekal itu. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah iblis bersedih hati karena melihat anak-anak Tuhan, ternyata anak-anak Tuhan yang berisi. Pada saat penampian itu, iblis akan kecewa karena melihat ternyata semuanya adalah gandum. Amin Bapak Ibu. Biarkanlah saya dan saudara semua hari ini, mari terus
ingatlah, jadilah gandum, jadilah orang-orang yang berisi iman dan perbuatanmu itu berbobot di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami syukuri firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus berbicara pada setiap kami pribadi. Engkau memberkati kami ya Tuhan dan menolong kami supaya kami benar-benar Tuhan menjadi gandum yang berisi itu. Kami bukan menjadi gandum yang kelihatannya berbulir, berisi tetapi ternyata kosong. Biarkanlah kehidupan kami ya Tuhan boleh semakin hari semakin berbobot di hadapan Tuhan, semakin hari semakin berisi di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah setiap kami semua. Bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang hari ini mengalami proses penampian itu, kami berdoa kuat dan teguhkanlah setiap kami semua Tuhan. Damai dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menopang kami, memberkati kami, meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menjalankan persembahan. Kita angkat satu pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti itu ku persembahkan. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami kembali Tuhan menghadap-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami mau bersyukur Tuhan, kami telah menjalani ibadah kami hari ini dengan segala macam kesulitan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih bisa beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih atas seluruh kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama bersatu untuk mendoakan setiap pergumulan pribadi kami Tuhan, baik keluarga maupun setiap kami satu persatu. Kiranya Tuhan kami mau serahkan setiap pergumulan kami Tuhan, baik dari bidang ekonomi, baik dalam kesehatan, dalam keperluan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan, baik dari pendidikan kami juga Tuhan, setiap pekerjaan kami, kiranya Engkau berkati Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi masalah kami Tuhan, yang menghambat aktivitas kami, kiranya kami membawa di dalam doa Tuhan, kami mau serahkan, karena kami Tuhan mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami yakin Tuhan Engkau menyiapkan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan lawat terus negara ini, kiranya Tuhan berkati pemerintahannya Bapa, dari kepala negara kami Tuhan, stafnya para menteri sampai Tuhan
ke ketua RT dan RW Tuhan di lingkungan sekitar kami. Kiranya Engkau berkati supaya melalui pemerintahan ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu nyata Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan negara kami dari segala macam mara bahaya dan bencana. Kiranya Tuhan lindungi setiap daerah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami. Kiranya Tuhan itu yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang berada dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan jadikan mereka berkat. Tuhan jadikan mereka saksi Tuhan, menjadi terang dan garam di sekitar mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPI Philadelphia Bogor. Kiranya Tuhan berkati terus kami, ajar kami terus Tuhan dengan setiap firman dan kebenaran-Mu Bapa. Berkati ibu dan bapak gembala sidang kami beserta keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan beri mereka pelayanan yang semakin heran Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Berkati anak-anaknya Bapa supaya pendidikannya Tuhan Kau berkati dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap jemaat gereja ini, dari kaum bapak, kaum wanita. Berkati juga anak-anak sekolah minggu, berkati anak-anak Youth for Christ Tuhan, guru-guru sekolah minggu dan setiap pelayan-Mu Tuhan. Satukan hati kami Tuhan dengan segala kerendahan hati-Mu Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga setiap rencana Tuhan yang telah direncanakan untuk gereja kami, baik dari renovasi dan perbaikan alat-alat musik serta yang lain-lain Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau pasti Tuhan akan menolong kami. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Dan kami juga mau berdoa supaya setiap rencana kami ini Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang saat ini sedang sakit dan sedang dalam masa pemulihan. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibunda dari Ibu Yohana. Berkati adik dari Tante Atit, Ibu Eliana Tuhan. Berkati juga Ibu Sulis Tuhan. Berkati Saudari Anastasia. Berkati juga Bapak Michael Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat kami ini yang sedang dalam persiapan operasi, yang sedang dalam masa pemulihan, dan juga yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesembuhan yang luar biasa terjadi atas mereka. Berkati setiap obat-obatan yang mereka minum Tuhan, supaya dapat menguatkan mereka kembali Tuhan. Kiranya Tuhan taruh sukacita-Mu Tuhan di dalam hati mereka, supaya setiap hari mereka keadaannya semakin membaik dan dapat kembali beribadah dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang merawatnya Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudari kami yang saat ini sedang berada dalam garda terdepan Tuhan, menangani pasien COVID-19. Berkati saudari Novita dan juga Dr. Natasha Tuhan. Kiranya mereka Tuhan Kau jaga selalu dalam pekerjaannya. Berkati supaya mereka dapat menjadi teladan, terang dan garam-Mu Tuhan di luar sana, di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, berkati dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Lingkupi selalu dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi tim pelayanan Youth for Christ. Kiranya Tuhan sertai kami yang melayani di ibadah online. Kiranya Tuhan jaga selalu kesehatan kami Bapa. Ajar kami Tuhan di masa muda kami dalam firman-Mu Tuhan yang benar, supaya kami Tuhan di masa tua nanti kami dapat tetap berada di jalan yang benar Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda ini Bapa, supaya mereka penuh dengan kerendahan hati Tuhan di hadapan-Mu Bapa dan dalam melayani-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap talenta mereka Tuhan. Jaga mereka selalu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak Youth for Christ ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk PPKM yang masih berjalan di Indonesia dan di setiap daerahnya, dan terutama di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kota kami ini supaya hari demi hari Tuhan kasus positif semakin menurun dan Kota Bogor kembali pulih Tuhan, menjadi zona putih Bapa. Kami tetap Tuhan mendoakan dan kami tetap berharap kepada-Mu Tuhan, supaya negara kami
dan seluruh dunia ini Tuhan dapat pulih dari pandemi COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak dan saudara kami Tuhan yang telah menyelesaikan pendidikannya dan akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan Tuhan. Kami ucap syukur bahwa anak-anak kami ini telah melewati masa-masa pendidikan dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kelanjutan pendidikan mereka, segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan dan kami berdoa supaya Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja cabang kami, berkati GPAI Tonjong, berkati GPAI Cikaret Cibinong, GPAI Citerep Gunung Putri. Tuhan berkati setiap gembala sidang yang memimpin mereka Tuhan, berkati setiap jemaatnya, satukan terus Bapa supaya dapat menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, banyak yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mendoakan apa yang tidak terucap sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau menilik setiap hati kami. Di atas segalanya Tuhan, kami mohon ampun atas setiap kesalahan dosa kami Tuhan. Kami mengakuinya di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Dan kami membebaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Sekali lagi kita akan menyembah Tuhan lebih dalam, menyembah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Imani pujian ini sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Sebab Kau telah berjanji Tuhan. Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan kami taruh di hadapan-Mu Bapa. Amin. Selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Sebab seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku
Sama-sama katakan terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.